ini Yura berada di kantor polisi. Dia ditahan karena kasus percobaan pembunuhan. Saat jaksa itu masuk ke sana, Yura malah merendahkannya karena menurutnya ia tidak akan lama berada di sana. Kemudian pengacara dan bawahan Yura datang, dan si Yura pun langsung dibebaskan. Di luar ternyata kakeknya Ji-hyuk sedang menunggu si Yura. Mereka pun akhirnya berbicara. Di sana kakek itu menyuruh pada si Yura untuk mundur dari jabatannya dan menyuruh si Yura untuk pergi ke Afrika sebagai sukarelawan di sana. Tapi si Yura tidak mau menjalankan perintah kakek itu. Dia tidak akan melakukan semua itu. Dengan marah dia pun keluar dari mobil itu. Kemudian dia bertemu dengan Ji-hyuk. Ji-hyuk memperlihatkan orang tuanya Sumin yang berhasil ia selamatkan dari percobaan pembunuhan si Yura. Melihat hal itu membuat si Yura sangat kaget karena ternyata mereka belum mati. Orang tuanya Sumin langsung dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, Buyang baru sadar setelah menjalankan operasi kankernya. Di sana, semua orang sedang menunggu Buyang siuman, dan Buyang merasa sangat lega karena ia berhasil melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Kemudian Pak Le berbicara dengan Buyang, menyangkut dengan pemilik hak asuh anaknya. Dan di sana mereka berencana untuk melarang suaminya berkunjung. Di kantor, Minho datang menemui Yeon. Di sana mereka terlihat sangat dekat. Yeon memberanikan diri untuk memegang tangannya Minho. Dia juga menyatakan perasaannya. Di sana dia bilang kalau dia sangat menyukai Minho. Di sisi lain, Jiwon dan juga keluarga Ji-hyuk sedang mengadakan acara makan malam. Dan ternyata kakeknya Ji-hyuk sudah menyetujui hubungan Jiwon dan juga Ji-hyuk. Saat ini Sumin sedang membeli bensin untuk membakar rumahnya Jiwon. Di rumah Jiwon, mereka mengadakan pesta penyambutan kepulangan Buyang dari rumah sakit. Di sana mereka makan-makan bersama dan juga berpasangan. Yeon bahkan mengajak Minho. Setelah acara itu selesai, mereka pun berpamitan untuk pulang dan Jiwon kembali ke rumahnya. Saat itu tiba-tiba ada yang menekan bel pintu rumahnya dan Jiwon pun berhati-hati. Tapi ia tetap membuka pintu itu. Dan saat itulah Sumin masuk ke dalam rumahnya. Sumin juga menyetrum Jiwon sehingga Jiwon pingsan. Saat itu Sumin sedang menyiramkan bensin ke seluruh rumahnya Jiwon. Dia berencana membakar rumah itu. Tidak lama kemudian Jiwon pun tersadar. Di sana Jiwon tidak merasa takut sama sekali. Dia bahkan tertawa melihat aksinya si Sumin. Jiwon berusaha untuk membuat Sumin mengakui semua perbuatannya terhadap Minhwan. Dan akhirnya Sumin pun mengatakan kebenarannya. Kemudian Jiwon langsung melepaskan diri dari ikatannya dan menyerang Sumin. Di sana Jiwon memperingatkan Sumin supaya tidak bersembunyi di belakang orang lain. Dan ternyata Jiwon sebelumnya sudah mempersiapkan semuanya untuk menjebak si Sumin. Dan akhirnya mereka pun berhasil. Polisi pun tiba di sana dan langsung menangkap Sumin.
dengan tuduhan pembunuhan dan percobaan pembakaran. Jiwon dan Ji Hyuk merasa sangat lega karena masalah mereka teratasi, dan mereka pun tidur bersama. Di kantor polisi, Yura berhasil bebas kembali. Saat ini, Yura berencana untuk kembali ke Jepang, tapi bawahannya melarangnya karena polisi tidak mengizinkan Yura bepergian. Tapi Yura tetap pergi dan mengemudikan mobilnya sendiri, karena saat ini bawahannya sudah dia pecat. Di sana, Yura terlihat mengebut saat mengemudikan mobilnya. Keesokan paginya saat Ji Hyuk bangun, dia melihat kalau tanda love di dadanya sudah menghilang dan ia memberitahukannya pada Jiwon. Saat itu juga mereka mendengar berita kalau Yura mati karena kecelakaan. Dan di sini ternyata Yura lah yang menggantikan kematiannya Ji Hyuk. Di pengadilan, Buyang akhirnya berhasil menceraikan suaminya dan Buyang terlihat sangat bahagia. Buyang pun pergi menemui temannya untuk merayakan keberhasilannya dan mereka makan di kafe baru miliknya Minho. Di kantor, pria atasannya dulu itu mencoba meminta maaf pada Jiwon karena dulu dia sudah merebut proposal milik Jiwon dan Jiwon pun memaafkannya. Di rumah saat makan bersama Ji Hyuk, Jiwon mengajak Ji Hyuk untuk pergi bersamanya akhir pekan. Dan di sanalah Jiwon melamar Ji Hyuk. Tapi Ji Hyuk kesal karena seharusnya dialah yang melamar dan Ji Hyuk pun pergi dari sana. Tapi beberapa saat kemudian dia kembali dengan membawa bunga dan cincin pertunangan untuk melamar Jiwon. Di penjara, Sumin terlihat sangat depresi. Dia merasa sebagai korbannya dari kejahatan Jiwon. Sumin bahkan bermimpi Minhwan mendatanginya. Dia terlihat sangat ketakutan. Di sana, Minhwan bilang bahwa ingin meneruskan asuransinya pada Jiwon dan itu membuat Sumin sangat kesal. Saat Sumin bangun, dia melihat berita kalau Jiwon akan menikah di hotel mewah dan itu membuat Sumin mengamuk dengan sangat kesal. Tibalah hari pernikahan Jiwon dan juga Ji Hyuk. Di sana mereka terlihat sangat bahagia. Dan acara pernikahan mereka pun berlangsung dengan lancar. Semua orang terlihat sangat bahagia melihat pernikahan mereka. Beberapa tahun kemudian, Jiwon pun terlihat sukses. Dia bahkan menjadi direktur Yayasan Kesempatan Kedua di grup UNK. Mereka bahkan memiliki bayi kembar. Setelah beberapa tahun berlalu, mereka pun memiliki 3 orang anak. Terlihat keluarga mereka sangat bahagia.
hari itu Jiwon dan Ji Hyuk pergi bersama untuk mengenang saat-saat mereka diberi kesempatan kedua. Mereka terlihat sangat bersyukur dan bahagia. Dan film pun selesai sampai di sini.